Pagi. Wah, kalau mau main salju semangat sekali. Jam setengah 8 udah pada kumpul. Wait. Jam 8. Enak, di dalam aja 7 ya. Di dalam aja 7 ya di sini. Nanti kita ke atas suhunya lebih drop lagi karena makin ke atas makin dingin. Jadi yang sekarang udah rasa dingin, sarung tangan, jaket, tutupan kuping ya. Kalau bisa bawa topi atau yang tutup kuping karena nanti dingin, angin, kupingnya yang duluan beku pakai tutup kuping atau kalau nggak topi kupluk yang panjang tutupnya sampai ke kuping ya. Bawa shawl dingin, sarung tangan. Pokoknya benar-benar perlengkapannya lengkap deh kalau kita mau naik ke gunung. Ya dari sini kita perjalanan masih 4 jam lagi sampai masuk ke desa namanya Lauterbrunnen, tempat kita akan naik cable car ya. Nama desanya sih susah banget ya. Sketelberg. Dia ada di dalam wilayah Lauterbrunnen. Jadi nanti bus akan drop teman kita 2 orang yang takut, yang fobia ketinggian. Ya, nanti dari sana kita akan drop teman kita untuk tunggu di desa Lauterbrunnen. Karena kalau di Sketelberg itu benar-benar daerah tuh untuk taruh untuk mobil doang. Bapak mau tunggu di parkiran aja. Mendingan di desa Lauterbrunnen paling nggak masih bisa duduk-duduk. Kalau di Sketelberg itu areal parkir aja. Ya, nah nanti Bapak Ibu tolong perhatian, kita mau naik cable car itu 3 kali. 3 kali karena ini cable car sebenarnya adalah transportasi untuk membawa orang-orang ya. Saya sarankan kita naik semua barang-barang sampai ke atas, sampai ke puncak. Bapak Ibu bisa main salju, bisa foto-foto ala James Bond. Lihat James Bond tahun 69 ya, bukan James Bond yang milenial, ini James Bond kolonial. Jadi nanti sampai di atas Bapak Ibu, saya kasih tahu petunjuknya ada di dalam gedung. Kita begitu keluar dari cable car yang terakhir, jadi cable car-nya ini bukan yang 4 orang atau 8 orang, tapi satu rombongan bisa sampai 60 sampai 70 orang muat ya. Kereta, jadi seperti gerbong kereta tapi digantung dan modelnya kolosal. Jadi rame-rame kita naik, bukan yang modelnya lantai bawahnya kaca, enggak, biasa aja kayak kereta. Jadi bisa lihat pemandangan kanan kiri. Kalau yang takut ya udah liatin aja langit, liatin aja ini lantai ya. Kalau yang senang videoin pemandangan karena bagus. Jalannya dari satu titik ke titik lain sekitar 5 sampai 8 menit. Jadi total perjalanan cable car kita kurang lebih 32 menit sampai ke atas. Ya, jadi nanti begitu turun ikutin terus sama saya bareng-bareng sampai kita ke pemberhentian terakhir di Skilton Gloria Peace namanya. Di atas itu udah titik paling atas 2970 dari permukaan laut. Nanti ada gedung, itu namanya gedung Gloria Peace. Di dalam gedung itu kita bisa berkegiatan segala macam. Stasiun waktu nyampe lantainya itu namanya -2. Nanti kita naik eskalator ke lantai -1. -1 ada toilet, ada kafetaria, ada James Bond Exhibition Room. Jadi di situ segala sesuatu tentang James Bond, ada simulator, ada meja interaktif ya. Jadi kalau bapak-bapak yang penggemar James Bond tahun 69 boleh nostalgia ke sana. Terus naik lagi ke lantai 0. Lantai 0 ini adalah yang paling banyak bisa dieksplor. Lantai 0 ini ada namanya area untuk skywalk. Jadi Bapak Ibu bisa keluar main salju di lantai 0. Toilet adanya di lantai -1 ya. Jadi kita datang dari -2, lantainya -2, -1, 01. Jadi paling atas itu lantai 1. Nah, yang bagus bisa dilihat adalah lantai 0. Di situ ada keluar, pintu keluar, bisa foto-foto, main salju, pegang salju, foto-foto dengan background pegunungan Alpen ya. Terus habis itu kalau ada yang mau lihat restoran berputar di lantai 1, jadi naik 1 lantai ke atas itu adalah restoran berputar. Bapak Ibu bisa pesan makanan di situ, tapi di situ makanannya mahal ya. Yang dijual adalah pemandangan. Jadi kalau memang mau coba harus siap merogoh kocek yang paling dalam. Ya, mau lihat aja boleh, misalnya lihat oh kayak gini, karena nanti dari lantai bisa kelihatan ada pembatas, bisa ngeliat dia bergeser pelan banget dia. Itu namanya rotating restoran di lantai 1.
Nah di lantai 0 kalau misalnya Bapak Ibu saya cuma mau jajan, mau beli minuman, mau minum hot coklat apa, di lantai 0 ada kafe. Jadi di situ ada kafe, bisa beli minuman, makanan, ataupun mau makan nanti kita tinggal cari area buat duduk-duduk bisa makan. Ya. Oke, jadi nanti kita naik dulu semua sampai ke Skilton. Nanti saya kasih petunjuk kita di mana, lalu nanti saya tentukan kumpulnya, meeting point, turun sama-sama. Kalau turun sama-sama nanti saya ajak mampir ke beberapa kota di bawahnya yang nggak kalah bagus ya. Jadi on the way itu kita lewatin Gimmer World, terus kota Muren, habis Muren kota Berg baru Skilton. Nah Berg sama Muren kotanya bagus. Di Berg ini kita bisa keluar, nggak usah masuk ke dalam kota, cukup dari stasiun cable car. Di stasiun Berg itu Bapak Ibu nanti saya tunjukin ada panoramic view, jadi bisa foto dengan latar 3 titik dari puncak pegunungan Alpen di wilayah Swiss ya. Bisa ngeliat gunung yang terkenal Jungfrau, Gunung Mong, sama Gunung Eiger ya, bisa lihat 3 gunung kalau cuacanya cerah. Jadi kita berharap hari ini ada matahari. Kalau nggak ada matahari, ketutup kabut, jadi nggak begitu kelihatan summit atau puncak gunungnya ya. Dari Berg habis kita foto-foto, nanti kalau waktunya cukup kita mampir ke kota Muren. Kota Muren ini kota yang seperti di Zermatt, jadi nggak boleh ada kendaraan ya. Di sana kota yang bebas kendaraan bermotor. Jadi di sana hanya ada kayak motor listrik, mobil listrik, sama sekali nggak ada mobil-mobil ataupun motor-motor besar yang pakai BBM, nggak ada ya. Di sana mereka harus banyakkan mereka jalan kaki atau mobil taruh di bawah, dia naik cable car. Dan pemandangannya juga sama bagus ya. Kalau waktunya cukup baru kita turun lagi. Soalnya kurang lebih naiknya itu cable car setiap 30 menit baru ada datang lagi cable car. Jadi kalau ketinggalan, Bapak Ibu nunggu setengah jam lagi baru datang cable car-nya ya. Nanti makanya kita sama-sama 10 menit minimum sebelum kereta datang kita harus sudah di dalam antrian. Makanya kita yang nungguin kereta, bukan kereta nungguin kita ya. Jadi tolong cepat nanti waktunya cukup buat bisa main salju di atas. Oke, karena hari ini bukan cuma kita mau main salju aja. Habis dari Skilton Gloria Peace, kita akan main di desa Lauterbrunnen. Ini desanya bagus sekali, jadi inspirasi penulis film Lords of the Ring ya. Kalau tahu yang cerita tentang perang antar suku mitologi gitu ya. Nah ada salah satu suku elf yang kampungnya itu ada air terjun. Nah itu terinspirasi dari sana ya. Ya bagus banget karena di sana ada air terjun yang terkenal, Stubach ya namanya air terjunnya. Terus desanya itu di bawah dikelilingi bukit, bentuknya U shape gitu. Jadi dia dikelilingi sama bukit-bukit, air terjun, terus latar belakang pegunungan Alpen. Jadi desanya ini seperti lukisan. Ya, kita akan ke Lauterbrunnen. Terus dari Lauterbrunnen kita masih mau ke satu desa lagi. Wah, gitu kita masuk ke wilayah Swiss. Bapak Ibu nggak usah nanya, udah bisa ngeliat gunung salju, itu udah namanya udah masuk ke wilayah Swiss. Karena Swiss dikelilingi oleh pegunungan Alpen. 3.200 km panjangnya, dia mengelilingi 8 negara. Ya, lewatin Swiss, lewatin Austria paling banyak, lewatin Monaco, lewatin negara kecil yang besok kita kunjungi Liechtenstein, lewatin Slovenia, lewatin Italia, lewatin Jerman ya. Jadi dia ngelewatin 8 negara. Dan namanya pegunungan ya, jadi bukan cuma satu gunung tapi banyak puncak. Makanya yang terkenal adalah Gunung Eiger, Mont Blanc itu dari sisi Paris, dari sisi Prancis lihatnya. Namanya Mont Blanc, artinya gunung putih karena gunungnya selalu ketutup salju. Terus ada Jungfrau itu kita kalau cuaca bagus bisa ngeliat titik paling tinggi Jungfrau. Terus ada pegunungan Pilatus, ada berbagai macam. Pokoknya nama gunungnya nanti di lantai 0 itu kalau Bapak Ibu keluar akan ada seperti cagakan. Terus nanti di cagakan itu ada gambar tulisan Eiger. Berarti kalau Bapak Ibu ngeker ke dalam lurus itu adalah Gunung Eiger. Terus ada cagakan, ada kayak pelat-pelat gitu, jadi Bapak Ibu bisa lihat Jungfrau. Oh ya, jadi bisa ngeliat, oh bisa foto tuh dari pelatnya ada bentukan kayak gunung, tinggal di foto latar belakangnya ya gunung tersebut gitu ya. Jadi banyak sekali spot-spot untuk bagus untuk foto-foto. Siapin handphone,
sama power bank, karena kalau dingin baterai cepat drop ya. Jadi sekarang irit-irit baterai, siap-siap tenaga, nanti kita sampai di atas Bapak Ibu ada waktu buat bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan main salju. Saljunya di atas pasti ada karena dia salju abadi di atas pegunungan Alpen. Kalau enggak di sini, di Titlis, di Jungfrau, di Gunung Pilatus, di Zugspitze, semua pegunungan-pegunungan itu adalah puncak-puncak dari pegunungan Alpen yang bisa dikunjungi dan selalu ada salju. Musim panas pun ada salju tetap ya. Jadi bedanya kalau salju, di saat salju baru turun itu lebih enak jalannya dan enggak licin. Jadi Bapak Ibu kalau nanti jalan, injak salju yang diinjak melepas, jadi cus itu nggak jatuh. Tapi kalau salju udah keras kayak es batu, jangan larinya cepet-cepet karena itu licin ya. Jadi kalau salju yang udah keras itu licin, salju yang baru masih muda yang belum mengeras itu nggak licin. Nanti kalau mau jalan menapak, tapaklah yang masih bisa diinjak, yang melepas itu yang aman. Tapi kalau yang diinjak keras nih, nah itu jalannya pelan-pelan. Jangan sok loncat-loncat di atas itu karena itu licin ya. Yang bisa di jalan yang saljunya masih lembut, kalau diinjak pes gitu, wah ini boleh. Tapi kalau diinjak keras kayak injak es batu, jangan jalan cepat-cepat, jalan pelan-pelan aja soalnya licin ya, karena nggak semuanya ya kayak yang es road. Yang kayak es road itu aman buat jalan ya, tapi kalau yang kayak es batu keras, licin jalannya. Jadi harus hati-hati soalnya sepatu kita bukan sepatu salju, beda ya. Dan di atas banyak orang yang kalau di Skilton ini banyakan adalah buat orang-orang lihat pemandangan. Beda, tapi dia ada trek khusus buat yang main ski. Tapi ski di sini bukan seperti di Korea, ski profesional. Harus yang udah bisa dan bisa menyesuaikan dengan medannya yang bukan yang kayak kita di Korea kan masih ada yang pendek, ini panjang sekali ya. Oke, jadi nanti kita naik cable car 4 pemberhentian, tapi 3 kali ganti cable car. Oke, sampai pemberhentian paling terakhir, paling atas baru kita turun. Setelah selesai nanti sampai di sana jam berapa, saya kasih tahu kumpul jam berapa, dan kita kumpul di lantai -2. Tempat naik dan turun cable car itu selalu di lantai paling bawah, -2. Nanti kumpul di sana, habis itu sama-sama kita naik cable car turun bareng. Mudah-mudahan waktunya cukup kita mampir di 2 kota yang cantik juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nanti kalau di Swiss, di sini mata uangnya udah beda ya, pakai Swiss franc. Sedikit lebih mahal dari euro, paling bedanya 0,1 sampai kadang 0,5 bedanya ya. Cuman nanti kalau pas lagi bayar, dia terima euro, kembaliannya dikasih Swiss franc koin. Nggak apa-apa, ambil aja kalau Swiss franc koin. Penting buat nanti mau cari toilet, soalnya toilet nanti di Briens itu pakai Swiss franc koinnya. Nah itu yang susah dicari. Jadi nanti kalau ada belanja dapat koin, disimpan aja soalnya kepake buat toilet selama 1 hari ini ya. Pakai kartu kredit boleh, pakai kartu debit boleh. Di lantai 0 ada toko juga. Jadi kalau mau beli souvenir cuman mahal ya. Namanya ini Swiss, jangan kaget kalau harganya lebih mahal. Kalau nanti nggak keburu beli souvenir, besok kita ke Liechtenstein, itu perbatasan sama Swiss, dia juga jualin souvenirnya Swiss. Jadi sama ya. Oke, Swiss ini yang terkenal apa? Coklat Lindt mereknya. Yang kemarin kita di outlet dapat hadiah itu Lindt coklat Swiss. Coklat Swiss itu cenderung coklat susu, manis ya. Dia agak warnanya agak coklat muda karena dia milk coklat, komposisinya lebih banyak susunya daripada coklatnya 50-50, jadi agak manis. Kalau buat anak-anak suka. Beda sama Belgia. Kalau Belgia lebih pekat karena coklat atau kakaonya lebih banyak dibanding susunya ya. Terus apalagi Swiss yang terkenal, mereka tuh terobsesi dengan waktu. Orang Swiss itu sangat menghargai waktu karena mereka itu adalah negara yang biaya hidupnya tinggi, negara dengan pendapatan juga yang tinggi. Gaji minimum 1 bulan minimum 80 juta ya, UMR 80 juta, tapi biaya hidup 75 juta ya. Jadi mereka bisa nyisain 5 juta, itu nggak ada apa-apanya. Hari Minggu pergi ke mall udah habis ya. Makanya di sini biaya hidup tinggi tapi gaji juga tinggi karena mereka adalah negara yang terkurung sama negara lain. Mereka nggak punya laut, nggak punya maritim, dia daratan dikelilingi negara-negara lain.
Makanya Swiss cari aman, dia jadi negara netral, dia nggak memihak kemana-mana. Swiss juga nggak masuk dalam Uni Eropa, ya, dia bukan Uni Eropa, dia negara sendiri. Swiss negara netral, dia nggak bergabung dalam Uni Eropa, makanya mata uangnya masih pakai Swiss franc. Nah, dan di sini juga mereka punya peraturan berbeda dengan Uni Eropa, mereka punya sistem sendiri, pajak lebih tinggi. Makanya orang Swiss itu banyak yang nggak punya rumah, banyak kan mereka sewa rumah, ya. Dan orang Swiss sendiri kalau liburan pilihnya keluar dari Swiss karena Swiss lebih mahal. Orang-orang tua udah di usia senja, mereka pindah ke kampung ataupun pindah ke negara lain yang biaya hidupnya lebih murah, ya. Sekali lagi karena Swiss tidak punya laut, jadi dia banyak mengimpor dari negara tetangga. Walaupun dia mayoritas adalah penghasilannya dari pertanian dan peternakan, tapi daging aja dia masih impor dari negara tetangga. Makanya makanannya juga mahal. Swiss ini dinobatkan tahun 2020 sebagai negara kedua termahal untuk makanan, ya. Setelah Hong Kong. Hong Kong juga mahal, Swiss juga mahal makanan. Jadi kalau beli makanan di sini harganya ya memang nggak bisa dibandingkan dengan kita makan di negara Schengen lainnya, ya. Besok kita waktu mampir ke satu negara kecil namanya Liechtenstein. Ini tetanggaan banget dia, jadi kayak Jakarta sama Karawang, dekat banget sama Swiss, benar-benar berbatasan langsung. Ini negaranya super kecil, tapi semua biaya hidup mahal. Nah, di sana ada satu restoran, kokinya orang Indonesia, namanya Mbak Sri. Dia berjilbab dan dia sering kasih tahu kalau orang Indonesia mau makan di restorannya, disarankan ambil menu yang ayam-ayam atau bebek-bebek dijamin halal karena dia suppliernya dari Turki, ya. Pernah dia keluarin ayam packingnya ada sertifikat halalnya. Jadi yang disarankan pesan ayam atau bebek itu adalah halal. Tapi kalau yang kayak sapi, dia ada masak pork. Si Mbak Sri bilang, saya yang masak Mbak, jadi saya jamin kualitasnya beda, ya. Jadi kalau nak besok mau tak kasih saya ajak ke sana, Bapak Ibu lihat sendiri makanannya harganya 33 euro, 33 Swiss franc. Tapi porsinya besar, layak dicoba, ya. Yang terkenal kalau kangen makanan Indonesia, di sana nasinya benar-benar nasi Indonesia, dan yang terkenal itu bebeknya garing kayak bebek di Bali, garing banget, enak, ya. Mungkin kalau misalnya mau besok tak ajak sana, bisa lihat kenapa makanan di sana memang harga standarnya segitu, bukannya mahal, standarnya emang segitu, ya. Tapi buat kita lebih mahal lah, karena di bawah kita kan makanan di Indonesia udah orang tahu lah jauh lebih murah, ya. Bebek di sana ibaratnya kayak makan di bebek di fine diningnya Bali, ya. Tapi makanannya oke, enak. Nah, itu aja infonya buat kalau yang mau tahu pembandingan harga makanan. Kalau nanti di Gloria Peace, restoran yang di lantai 1, makanannya makanan western. Jadi yang terkenal itu James Bond Burger, ya. Ya harganya juga kurang lebih, terakhir sih masih 28, yang nggak tahu sekarang udah naik lagi apa enggak, ya. Sekitar segitu, pokoknya antara 28 sampai 35 Swiss franc, bukan euro, ya, Swiss franc. Oke, ini kita perjalanan 4 jam kurang lebih. Nanti akan ada 1 kali break. Nanti kalau break kita agak cepat karena kita mau kejar kereta cable car yang jam 12.50, ya. Dan 10 menit sebelumnya kita harus ada di sana. Nanti sebelumnya kita akan mampir di satu desa untuk drop teman kita dulu, kita titip di desa untuk kasih penyuluhan warga desa, ya Pak, ya. Iya, belusukan dulu. Oke, ini udah banyak yang mau ngumpulin tenaga buat nanti abis ini kita mau main salju sama Mbak Teri. Ya, ada temannya berdua, ya.